KBR Inspiratif, terpercaya. Inilah bagian akhir ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Indonesia Heritage Foundation dengan tema menjadi guru di era generasi alfa bersama saya Rizal Wijaya dan tentunya bersama narasumber Ratna Megawangi PhD, founder Indonesia Heritage Foundation dan Rektor Institute of Character Education PHBK ya. Baik, dan Ibu tadi sebelum jeda sudah terhubung dengan salah satu penelpon ya, yaitu Bapak Cahyo yang ada di Jakarta yang menanyakan bagaimana peran orang tua dalam mendukung pembelajaran anak generasi alfa, apa yang harus dilakukan dan harus diperhatikan. Ya, oke. Ini memang tadi saya sudah juga saya sampaikan, ini tantangan bagi orang tua ya untuk menyiapkan generasi alfa itu adalah bagaimana bisa anak-anak ini balance ya antara kemampuan dia untuk digitalisasinya, kemampuan dia nanti bisa mengoperasikan ya hal-hal yang diperlukan nanti pada masa depan, dan juga bagaimana dia bisa mempunyai kecerdasan emosi dan karakter yang baik sehingga dia bisa survive, dan terutama dalam hal kekuatan mental mereka, kesehatan mental mereka. Nah, masalahnya sekarang banyak orang tua yang juga ketika dia di rumah itu karena memang ini generasi milenial ya, itu lebih juga hook kepada gadgetnya. Jadi ketika berkomunikasi, kita bersama dengan sama-sama asik dengan handphonenya. Masing-masing handphonenya ya. Bahkan ada misal ibu yang sedang menyusui, dia harusnya kan menyusui ada proses yang luar biasa ya untuk membentuk bonding antara ibu dan anak, tapi dia nyusuin sambil main handphone. Dia sambil main handphone, jadi tidak ada koneksi batin. Padahal ya kita tahu bahwa masa depan ini masa yang penuh dengan tantangan yang dia harus anak tuh punya kesehatan mental yang tangguh ya. Nah, jadi saya pikir bagaimana caranya yang paling utama itu adalah menciptakan lingkungan rumah yang penuh dengan emosi cinta. Nah, kalau anak perhatian, semangat, terus gembira di rumah, anak itu otaknya akan berkembang dengan baik, optimal. Karena begini, ini dilematis juga ya kalau anak ini terlalu banyak stres, tegang, apalagi game itu kan tegang tuh ya. Kadang-kadang tegang. Nah, ini akan merusak bagian otak. Prefrontal cortexnya, di mana itu adalah bagian otak untuk berpikir yang kayak order skill, merencanakan, planning ya. Nah, itu di sana. Sedangkan kalau misalnya anak dalam kondisi emosi negatif, apalagi orang tuanya juga sibuk dengan masing-masing, kurang perhatian, apalagi kalau galak, apalagi kalau nuntut ya. Nah, ini mau nggak mau anak itu akan turun ya modalitasnya ke bagian otak reptil. Otak reptil itu nggak bisa berpikir ya, karena reptil nggak bisa, jadi dia lebih, makanya banyak yang agresif, banyak yang marah. Nah, ini yang justru akan merugikan nanti dia di masa depan ya. Karena yang dibutuhkan itu kan tadi saya sudah sampaikan kesehatan jiwanya ya. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana orang tua menciptakan suasana rumah yang penuh cinta sehingga anak attach dengan orang tuanya. Ada waktu-waktu yang memang harus ada kebersamaan. Nah, itu kemudian di sekolah, carilah sekolah yang mungkin yang tidak terlalu akademik demanding yang harus ranking sekian. Enggak zamannya lagi sekarang yang ranking-rankingan gitu ya. Jadi artinya yang penting adalah bagaimana dia kreatif ya. Terus kemudian adaptable ya, mudah dia untuk beradaptasi dan lifelong learner ya. Belajar sejati ya, karena ini ke depan nih luar biasa ya. Kalau dulu kalau radio nih udah bisa mencapai user 50 juta orang, itu perlu 38 tahun ya kalau nggak salah. Nah, terus kemudian televisi itu perlu 13 tahun untuk bisa 50 juta. Terus kemudian internet perlu 4 tahun, Facebook perlu setahun. Nah, ini Pokemon Go katanya 19 hari. Nah, nanti ke depannya itu begitu cepatnya, kita nggak tahu apa yang di depan itu ini. Jadi jangan terpaku kepada berapa sih nilai kamu sekarang pada pelajaran ini, karena itu nggak relevan lagi di masa depan kali. Nah, jadi lebih relax lah gitu. Yang penting anak menjadi kreatif. Itu saya pikir. Quality time penting ya Ibu ya. Ya, sangat penting. Baik. Dan Ibu selaku Rektor Institute of Character Education PHBK ya. Ini sekaligus nyambung ke pertanyaan dari Bapak Muhammad Halim melalui YouTube. Kalau boleh tahu kampus PHBK seperti apa sih Bu dan bagaimana cara masuknya? Nah, Ibu juga boleh jelaskan nih seperti apa nih terkait pendidikan keguruan di sekolah atau Institute of Character Education PHBK ini?
Ya, tadi saya sudah juga sampaikan SPHBK ini ingin mencari solusi ya untuk menyiapkan para guru untuk bisa menyiapkan generasi alfa. Nah, kedepannya guru-guru yang betul-betul terampil, profesional ya, dan mampu untuk generasi alfa itu yang akan dicari. Jadi ini mungkin menjadi profesi yang insya Allah sih guru TK dan SD ini akan dicari orang tua nih nantinya ke depan. Ya, tapi yang seperti apa ya? Nah, jadi kami di ASPHBK ini memang lebih fokus kepada bagaimana guru terampil mengaktifasi kelas ya. Terus juga kemampuan untuk juga ya pembelajaran melalui IT dan karena era digital ini, tapi yang bisa membangun karakter karena fokusnya anak menjadi karakter yang baik, terus kemudian bisa juga menjadi inspirator bagi anak dan bagi orang tua. Jadi keahlian parenting juga diajarkan parenting ya. Parenting bagi orang tua dalam membesarkan generasi alfa ya. Nah, jadi kami baru tahun kedua ya. Tahun pertama alhamdulillah itu mahasiswanya begitu antusias yang tadinya mungkin disuruh orang tuanya masuk, sekarang malah ingin baru 1 tahun aja nggak sabar jadi guru ya. Karena begitu semangatnya. Jadi kami memang jadi ada kesempatan sih beasiswa ya 100%. Jadi mereka bisa menjadi guru yang betul-betul dibutuhkan di masa depan. Nah, kemudian juga kami udah bekerja sama dengan OISCA, itu lembaga NGO dari Jepang yang juga dalam hal pendidikan. Jadi juga ada kesempatan untuk bisa magang di Jepang. Jadi paling nggak mendapat inspirasi bagi sekolah di Jepang. Dan juga kami tentunya akan memberi, selain mendapatkan sarjana bidang pendidikan ya SPD, kami juga memberikan sertifikasi dalam bidang multimedia IT dan multimedia dalam pembelajaran. Baik. Dan untuk informasi segala sesuatunya tentang SPHBK ini bisa kemana ya Ibu? Ada website yang bisa diakses? Ada ya, websitenya asphbk.or.id kalau nggak salah ya. Itu googling aja pasti nemu ya Ibu ya. Ya, karena kami masih membuka sampai pendaftaran ya sampai Agustus, akhir Agustus ya. Dan ini terbatas sekali karena kami sedang membangun kampus ya. Jadi ini sekarang masih bersatu dengan sekolah karakter di Podomoro. Baik. Baik. Yang terakhir Ibu, closing statement untuk pesan sedikit saja kepada masyarakat Indonesia, terutama pada guru-guru Indonesia untuk meningkatkan pendidikan dalam generasi alfa ini. Ya, baiklah, mungkin juga sebelumnya juga pada orang tua ya, ini pertama mulailah mungkin kita menyadari tantangan yang akan dihadapi anak kita ya di masa depan pada generasi alfa ini yang kita nggak bisa bayangkan bentuknya seperti apa, jenis pekerjaannya. Jadi kita menyiapkan mereka untuk survive di zamannya ya. Nah, tentunya itu akan memerlukan strategi yang berbeda dengan yang kita dapatkan ya. Jadi misalnya anak itu ya tadi saya sudah sampaikan berkali-kali ya, jadi jangan sampai addicted ya, karena akan membahayakan mentalnya. Ini ada yang bilang ini kayak dot aja nih sekarang nih, kalau anak nangis kasih itu berhenti gitu. Padahal ya itu yang harus disadari ya, itu ada bahayanya dan juga harus kalau ini harus memberikan pengawasan ya pada anak dan kemudian pada guru teruslah belajar ya kami di Indonesia Heritage Foundation terutama untuk guru PAUD dan TK guru TK dan SD itu kami memberikan pelatihan-pelatihan yang gratis. Baik. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, Ibu Ratna Megawangi, founder Indonesia Heritage Foundation dan Rektor Institute of Character Indonesia Education PHBK, atas waktunya di ruang publik KBR. Saya Rizal Wijaya harus pamit. Terima kasih. Salam.